Apanya kurang? Kurang gimana Bu, Bapak? Kalau mepet gitu ya, kalau mepet diminta untuk membuat tantangannya ya ketika kita nggak paham berbagai model itu akan masalah ya. Sering gonta-ganti kurikulum, kan udah dijelaskan oleh Pak Wahyu ya. Sampai kita menganalisa sampai 20 tahun ke belakang, mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya perkembangan. Kurikulum itu memang tidak hanya kurikulum, sebenarnya setiap saat waktu ini berubah ya, kurikulum juga menyesuaikan. Terkadang tidak sesuai antara planning dan realita, ya bisa jadi Pak, betul ya. Jadi kalau tidak sesuai ya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tata letak geografis, nah ini maksudnya gimana? Tantangannya dalam menyiapkan dokumen itu ada tata letak geografis. Oh maksudnya untuk mencari yang kontekstualnya mungkin ya. Tidak ada contoh di internet. Oh iya, jadi bingung ya Bapak Ibu, kalau nggak ada contohnya jadi bingung nanti ya. Kalau sekarang sih sudah banyak ya. Kurangnya referensi, baik bisa jadi karena nggak ada referensi jadi sulit ya. Memulainya itu sulit Pak, iya betul ya. Segala sesuatu ketika kita mulai rasanya sulit ya. Kita belajar kendaraan saja dari awal mungkin masih nabrak-nabrak, tetapi setelah kita menjalaninya ya jadi lancar. Formatnya yang terlalu ribet, oh iya, baik bisa jadi. Kemudian penyesuaian dengan peserta didik, ya betul ya. Jadi dokumen kita itu harus disesuaikan dengan karakter peserta didik. Namanya juga rencana, bisa berubah setiap saat, iya Pak. Tapi semua itu harus kita rencanakan ya Bapak dan Ibu. Masih adakah tantangannya? Silakan. Cukup itu tantangannya? Ya, saya pikir sudah banyak ya. Next slide Bapak dan Ibu. Coba geser lagi ke yang ketiga. Kalau ada tantangan tadi, ada keterbatasan tadi, kira-kira usaha apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan ya untuk mengatasi tantangan yang tadi ya? Ada masalah dengan diri sendiri, waduh Pak, malas banget. Ya, usahanya apa kalau begitu? Referensinya kurang Pak. Ya apa kalau begitu usahanya ya? Coba silakan. Memotivasi diri sendiri. Nah ini penting ya Bapak dan Ibu. Kalau kita nggak sering memotivasi diri sendiri, cenderung kita akan dibawa ke hal yang malas, kemudian negatif dan lain-lain ya. Kemudian mengupdate diri dan sharing. Ya betul, harus senantiasa jadi belajar sepanjang hayat ya. Kemudian sharing dengan teman-teman yang lain. Harus berani memulai dan mencoba dan tetap belajar. Betul ya. Tadi kalau yang mulainya sulit Pak, harus berani mulai mencoba. Meningkatkan motivasi dan kompetensi untuk memperoleh rencana yang perfect. Ya, betul. Motivasi ditingkatkan, kesiapan kompetensinya juga disiapkan. Menyiapkan waktu khusus di luar pekerjaan sekolah. Ya memang harus dipaksa ya. Siap untuk berubah. Oke. Selalu mencari referensi, siap. Belajar sejak awal dan mencari rujukan. Oke. Paham dan dilaksanakan bahwa tugas guru itu membuat rencana, melakukan penilaian dan tindak lanjut. Ya, oke. Keinginan untuk maju. Ya, kita punya motivasi ya. Apalagi di SMK kita, nih SMK Pusat Keunggulan. Harus jadi rujukan bagi yang lain. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Siap. Allah bisa karena terpaksa ya Pak ya. Ya kan? Kalau nggak dipaksa repot. Jam siang begini waktunya istirahat. Memulainya itu loh Pak, iya betul. Memulainya itu katanya kan do it now ya. Kerjakan sekarang. Baik, masih adakah? Nah, lanjut ya. Slide 4. Mengapa? Ini langsung ke modul ajar ya. Mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran yang efektif? Baik, harus sederhana karena
agar mudah dipahami peserta didik di zamannya ya. Oke, siap. Apalagi kira-kira? Sederhana ya, zamannya merdeka Pak, merdeka belajar, baik, tapi jangan kebablasan juga ya, karena merdeka jadi Pak merdeka sekarang nggak harus buat. Nah itu masalah itu Bapak Ibu. Efektif dan efisien, baik. Apalagi kira-kira apalagi nih Bapak dan Ibu? Hemat. Oh iya, kalau Ibu Bapak baca ya yang tentang teknik mesin itu dari 8 halaman hanya jadi 3 halaman, hemat betul ya. Supaya efektif dalam belajar. Oh ya, belajar dan mengajar juga ya. Mudah dipahami oleh siapapun sehingga bisa diajarkan oleh siapapun sebagai pengganti kita apabila berhalangan hadir. Baik. Betul ya, karena agar tujuan pembelajar tercapai dan peserta didik memudahkan siswa belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, agar mudah dipahami. Siap. Lanjut dulu ya. Yang kelima, bagaimana Bapak Ibu mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Nah, tadi kan Pak sederhana itu belum tentu mudah, tapi bagaimana caranya? Baik, ini jawab memanfaatkan teknologi dan memadu padankan berbagai sumber. Oke, dengan teknologi bisa mempermudah ya, bisa menyederhanakan pekerjaan yang kompleks. Oke, setuju. Lanjut, apalagi? Apalagi kira-kira? Nah, sekarang lanjut ke asesmennya. Bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, bagaimana tuh menentukan asesmennya ya? Bagaimana menentukan asesmen? Mengapa? Selain kita tahu bahwa kemampuannya berbeda, apalagi kira-kira ya? Mengapa modul ajar itu perlu berpusat kepada murid? Karena objek tujuan utama kita adalah keberhasilan siswa. Iya, harus fokus pada siswa ya. Baik. Tujuannya untuk meningkatkan aktivitas seluruh siswa. Oke. Karena tujuan pembelajaran adalah mengembangkan peserta didik. Ya, mengembangkan peserta didik menjadi lebih baik ya. Coba dua lagi adakah? Nah, pengembangan karakter siswa. Oke, karakter, pengetahuan ya. Kemudian kompetensi, sikap juga. Karena siswa memiliki potensi yang berbeda. Ya, potensi, karakter, kemampuan itu berbeda. Pembelajaran juga dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik. Karena objek belajar adalah siswa dan yang akan dikembangkan adalah kompetensi. Baik. Lanjut, nomor 8 Bapak Ibu. Bagaimana memilihnya sekarang? Bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu? Bagaimana cara memilihnya? Setelah nomor 11, nanti kita akan bahas bersama ya, untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Silakan. Bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Kalau kita baca ya di modul ajar yang ada di LMS ini bisa jadi kompleks, tetapi kita harus memodifikasi. Bagaimana memilihnya? Analisis tujuan pelajaran dan ATP. Oke, CP-nya juga perlu ya Pak, supaya nanti keterkaitannya bisa kita lihat. Sesuaikan dengan passion, bahan ajar dan CP ATP. Oke. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oke, jadi tingkat pengetahuan akan mempengaruhi modifikasi bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan ya. Oke ya, sesuai kondisi lingkungan
Melakukan diagnosa terhadap siswa terlebih dahulu. Boleh di awal pembelajaran ya. Menganalisis kompetensi yang benar-benar dapat diimplementasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kontekstual namanya itu ya. Lanjut Bapak dan Ibu ya. Nomor 9. Bagaimana mengadaptasi modul agar relevan sesuai dengan tingkat capaian siswa, sesuai dengan karakteristik siswa tadi. Bagaimana tuh mengadaptasinya Bapak dan Ibu? Coba. Bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa? Tadi kan kita menjawab harus sesuai, mengikuti perkembangan siswa. Oke. Betul ya? Bisa ya? Bisa. Terus apalagi? Diskusi dengan teman sejawat, GPM, boleh untuk mencari referensi yang sesuai ya. Sesuaikan dengan kemajuan zaman ya. Oke. Mencari sumber referensi, siap. Menyesuaikan dengan karakter siswa, sesuaikan kurikulum dengan kondisi terkini, memodifikasi metode dan proses dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik. Ya, kita nanti akan coba mengadaptasi ya kepada Ibu. Nanti ada langkah-langkahnya, Ibu Bapak bisa juga lihat contohnya ya. 2 pertanyaan terakhir. Modul ajar disesuaikan dengan karakteristik siswa dikaitkan dengan Dudika ya. Kalau SMK itu harus ada kaitannya dengan Dudika ya. Itu ya. Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Baik. 2 pertanyaan terakhir. 10. Bagaimana memilih menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar? Bahan ajar itu banyak ya, tetapi kalau memilih yang relevan itu harus seperti apa ya? Kalau Ibu Bapak diberikan referensi banyak, nah, referensi itu bagaimana cara memilihnya agar yang akan kita buat itu relevan ya dengan modul ajar. Ya dicari yang sesuai dengan karakter siswa dan jurusan yang dipilih oleh siswa. Boleh? Apalagi? Materi sesuai dengan modul ajar dibuat harus memperhatikan karakteristik. Nah, sesuaikan, cari karakteristiknya, cari TP, ATP-nya ya. Apakah bisa aplikatif atau tidak? Boleh. Sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, boleh. Harus jelas, ya lugas, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, banyak referensi kalau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran ya harus dipikirkan kembali ya. Sesuai dengan ya TP ya, tujuan pembelajaran. Masih adakah? sudah. Coba 1 atau 2 lagi. Bagaimana memilihnya? Disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran dan Dudika. Oke, boleh. 1 lagi kira-kira apa? Ketika kita dihadapkan pada bahan ajar yang banyak, nah kita harus pilih kepada itu ya. Memilih agar relevan dengan modul ajar. Materi berada di lingkungan. Sesuai dengan zaman ya. Zamannya sekarang zaman apa Pak? Zaman teknologi. Materi boleh. berada di Terakhir Bapak dan Ibu. Balah, terakhir nggak ada, habis ya. Baik. Saya izin stop share dulu. Sekarang saya ingin menanyakan ke Bapak dan Ibu kira-kira dari yang tadi kita bicarakan ya, dari yang tadi kita diskusikan, Ibu Bapak mengisi di Jamboard, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar itu? Ada yang ingin menyampaikan? Bahan ajar itu apa sih sebenarnya? Modul ajar itu apa? Bahan ajar banyak, tapi yang bisa dijadikan modul ajar kita harus pilih ya. Kalau gitu modul ajar itu apa? Kan tadi iya paham. Nah kalau paham, kalau iya mestinya tahu.
Nah, siapa ini? Pak Rustam. Kalau menurut saya, serangkaian dari alur cerita, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian Ada tujuan pelajaran. ATP-nya, kemudian tersusun ada rangkaian proses pembelajarannya, dilengkapi dengan materi ajar apa yang akan disampaikan beserta proses penilaiannya, sehingga dapat mencapai tujuan. Apakah tujuan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Baik, itu sudah sangat mendekati ya. Ada rangkaian. Nah, rangkaian itu dinamakan apa? Yuk, siapa pendapat lain? Ayu Sri. Maaf tadi saya nyebut ibu ya. Ayu Sri silakan. Apa itu modul ajar? Cek. Modul ajar menurut saya adalah sesuatu rangkaian yang sistematis dari susunan materi yang ingin disampaikan terhadap anak, kemudian di mana di dalamnya sudah tersusun secara sistematis baik metode pelaksanaan dan pembelajarannya termasuk evaluasi atau asesmennya. Jadi rangkaian metode asesmen pelaksanaannya. Baik. Satu lagi deh. Ada yang belum sempurna menurut saya. Ya, cek. Ya Pak Sur. Ya, kalau menurut saya modul itu ya alat untuk proses pembelajaran, di mana di situ ada tujuannya, ada bahan materinya, ada instruksinya sampai dengan evaluasi. Sehingga modul itu ya memudahkan proses pembelajaran. Seperti itu. Ya. Apakah modul ajar itu merupakan perangkat ajar? Satu perangkat ajar yang digunakan untuk perencanaan. Benar, Pak. Nah, pertanyaan lanjutan, apakah modul ajar sama dengan RPP? Sama. Ada bagiannya. Sama, Pak. Adakah bedanya? Identik seperti itu. Identik. Adakah bedanya RPP dengan modul ajar? Kalau tadi sama, kira-kira ada gak bedanya antara RPP dengan modul ajar? Oke, perangkat ajar oke. Jadi RPP ada modul ajar. Tapi yang lebih spesifik apa bedanya, Pak? Pak Hairul. Kalau RPP bisa jadi kumpulan dari di dalamnya ada modul gitu. Kalau itu kan satu itu. Kalau modul itu hanya untuk satu topik tertentu. Satu topik tertentu ya. Tetapi modul itu kan disertai dengan yang tadi ada komponen lengkapnya ya, disampaikan oleh Pak Sur ya, dari mulai apa tadi tujuan, kemudian ada apa lagi kira-kira adalah tujuan sampai ke evaluasi Proses pembelajaran. asesmen ya. Ada langkah-langkahnya ya, medianya ada sarananya ada di sana ya, yang dibutuhkan dari satu unit atau topik ya. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah modul ajar itu harus kaku? Artinya kita nggak boleh melakukan keleluasaan terhadap modul ajar itu untuk membuat sendiri. Tidak harus kaku, tapi harus fokus kepada tujuan yang tertera di CP. Baik, ya harus fokus ke tujuannya ada CP dan harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kita ya, karena karakteristik sekolah pasti beda-beda. Baik, Bapak dan Ibu, saya coba terkait dengan pemahaman kita terkait modul ajar. Ya. Ini sudah kita bahas ya. Satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Sama dengan RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar itu bukan rangkaian cerita sebenarnya, tapi adalah sebuah dokumen ya. Sebuah dokumen yang berisi, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Bapak Ibu semua, ada tujuan, ada langkah, ada medianya, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP-nya ya, atau alur tujuan pembelajaran. Nah, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks
kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Lalu alurnya seperti apa? Ini alurnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Mulai adanya kurikulum operasional sekolah, kemudian dari KOS ini turun ke tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran tersebut merupakan jabaran, ya, jabaran kompetensi. Maaf, saya ini slideshow ya. Jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Ada juga ATP. Alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal sampai akhir suatu fase. Baru setelah ini kita bisa ikut modul ajar. Nah, contoh alur susunan modul ajar ini pada masa pelajaran bahasa Indonesia. Kita tetapkan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah P3, profil belajar Pancasila. Nah, dari sini output dari materi sebelumnya adalah berupa ATP, indikator pencapaian kompetensi dan rencana asesmen. Untuk mencapai ATP diperlukan TP, tujuan pembelajaran, ada konten inti, ada pemahaman imam, ada konsep akhir. Nah, jangan lupa juga disertakan elemen untuk bahasa Indonesianya sendiri, yaitu menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan kemudian juga menulis. Bapak dan Ibu, berikut disampaikan komponen modul ajar yang lengkap. Komponen modul ajar yang lengkap. Kira-kira apa saja yang menurut Bapak dan Ibu komponen modul ajar yang lengkap itu harus ada apa saja? Selain dari yang tadi ya, Pak, ada tujuan, ada asesmen, oke. Ada langkah, oke. Ada apa lagi? Kira-kira komponen modul ajar lengkap. Identitas sekolah. Apa Pak? Identitas sekolah. Identitas sekolah boleh. Apalagi? Alokasi waktunya. Ya, ada alokasi waktu boleh. Apalagi? Daftar pustaka. Ya, referensi ya di akhir ya, boleh. Bahan Glosarium. Glosarium, oke. Apalagi kira-kira? Profil pelajar Pancasilanya Pak? Ah, ada profil pelajar Pancasila, boleh. Itu di tujuan akhir sebetulnya ya. Tujuan itu memang untuk profil pelajar Pancasila. Lebih tepatnya bukan profilnya ya, tapi dimensi dari Pancasila. Dimensi Ya, dan dimensi temanya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, yang lengkap itu seperti ini ya. Jadi ada komponen modul ajar, terdiri dari ada fasenya, fase capaian modul ajar, kemudian tadi jumlah JP-nya atau alokasi waktu ya, model belajarnya, jangan lupa disertakan model belajarnya, TP jelas tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila tadi yang saya sampaikan ya, pengetahuan atau keterampilan prasyarat, kemudian bagaimana komponen detail modul ajar per pertemuan, yang jelas ada bahan ajarnya, ada pemahaman bermaknanya, pertanyaan pemantiknya, ada indikator keberhasilan, ya, kemudian asesmennya, sarana prasarana dan rencana kegiatan. Lampirannya itu boleh LK atau job sheet ya, lembar aktivitas. Boleh dilengkapi rubrik penilaian atau bahan ajar lain yang relevan. Nah, Ibu Bapak, struktur modul ajar tersebut yang di atas ini bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu ya. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen yang ada di sini untuk dicantumkan dalam modul ajarnya sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, kira-kira ada nggak yang wajib ada gitu ya? Kalau ini kita diperbolehkan untuk menyederhanakan, kira-kira adakah yang tersisa dari komponen modul ajar lengkap ini yang wajib ada dalam modul ajar? Apa yang wajib ya? Dalam modul ajar kira-kira apa yang wajibnya? Baik, silakan. Komponen yang wajib. Tujuan pembelajaran mungkin. Oke, satu. Tujuan Pemahaman pembelajaran. bermakna. Kurang tepat Pak. Ada 3
tiga ya, ada tiga. Satu tujuan pembelajaran, yang kedua kira-kira apa? Asesmen. Asesmen wajib, setuju. Satu lagi apa, Pak? Indikator keberhasilan. Indikator itu boleh tidak. Rencana kegiatan. Rencana kegiatan. Rencana kegiatan, Pak. Rencana kegiatan itu ya lebih tepatnya apa ya bahasa ininya ya? Kegiatan pembelajaran. Apa Pak? Kegiatan pembelajaran. Ya. ATP, Pak. Kegiatan Apa Bu? Refleksi ATP. peserta didik. Nah, ya kegiatan pembelajaran itu lebih tepatnya ke langkah-langkah ya. Jadi sarana prasarana atau kegiatan pembelajaran tadi. Jadi yang wajib itu seperti ini Bapak dan Ibu ya. Lalu tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Nah, pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih, memodifikasi yang tersedia sesuai dengan konteks kebutuhan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum modul ajar memiliki tiga komponen utama. Ini yang wajib ya. Ada tujuannya, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmennya. Nah, pendidik diperbolehkan apabila ingin menambah, mengembangkan modul ajar dengan komponen tambahan di luar komponen wajib. Nah, jadi komponen wajib ini tiga, tapi kalau dirasa masih belum lengkap, silahkan ditambahkan selain dari yang tiga ini. Nah, ada beberapa acuan Bapak dan Ibu ya, ada beberapa acuan untuk teknik modifikasi modul ajar. Apa saja? Pertama, kita menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, setelah menetapkan tujuan, kita mendesain pembelajarannya atau merencanakan pembelajarannya, melaksanakan dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Apa itu holistik, Pak? menyeluruh dan terpadu. Nah, yang dimaksud menyeluruhnya di mana? Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Menyeluruhnya itu apa, Pak? Terpadunya itu apa? Antara skill dan karakter. Ada skill atau kompetensi, ada karakter, ada sikap, ada satu lagi apa, Pak? Knowledge-nya ya. Tahuan. Kognitifnya. Jadi harus holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks. Nah, tadi makanya harus disesuaikan dengan lingkungan kita itu, karena harus sesuai dengan konteks, kontekstual, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nanti kita bicarakan, Pak, teknologi berubah, nanti masa depan juga berubah, kita harus berorientasi ke sana dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Jadi harus selaras ya. Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi karakteristik murid? Kalau tidak cocok ya jangan dipaksakan. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarannya tersedia di sekolah? Kalau nggak ada, ya jangan juga dipaksakan ya. Adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Setelah dicari-cari ini nggak bisa nih, nggak bisa dimodifikasi, sarannya udah sesuai, semua sudah disesuai gitu ya. Kalau semua sudah sesuai ya kita bisa ambil apa adanya. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah melihat ya contoh modifikasi modul ajar. Jadi silakan dicek lagi ya modul ajar yang lengkap yang tadi ada di LMS, termasuk simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Tadi saya sampaikan yang ada di sana untuk apa, Bapak dan Ibu, untuk jurusan apa atau untuk kompetensi apa yang ada di LMS. Sudah membacakan yang kemarin ya, yang SMK Sudah. Kompetensi apa yang agribisnis pengolahan hasil pertanian. Bukan, yang sudah dimodifikasi di sana ada yang asli, ada modifikasi. Dasar
Apa, Yang Pak? asli apa yang modifikasi, Pak? Ya, yang ada contoh, yang contoh asli dan contoh modifikasi itu untuk apa? Coba, Ibu Bapak kan mestinya sudah menyelesaikannya. Yang hanya dua. Gimana, Pak? Iya. Tentang apa di sana, Pak? Di LMS. Ada contoh modul ajar asli, ada contoh modul ajar yang sudah dimodifikasi. Coba, dari yang kemarin tuh. Kalau yang sudah dimodifikasi itu dasar-dasar teknik mesin, Pak. Nah, itu ya. Jadi Ibu Bapak coba simak. Ada modul asli untuk dasar-dasar teknik mesin, tetapi ada juga modul yang dimodifikasi. Nah, contoh yang dilampirkan itu bukan contoh baku ya, Bapak dan Ibu. Walaupun di sana yang asli itu dari berapa? Dari 8 halaman kalau nggak salah ya. Kemudian dimodifikasi jadi 3 halaman. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik konteks dan kebutuhan kelas. Nah, yang jelas tadi ada struktur wajib dalam modul ajar, yaitu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen pembelajaran. Nah, selain itu, selain dari yang 3 wajib tersebut, kita sebagai pendidik diperbolehkan apabila ingin menambah komponen lain yang relevan. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Baik. Nah, sekarang kita bicara asesmennya, ya. Kita bicara paradigma asesmennya. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen? Ketika kita mau menilai, apa saja yang harus kita perhatikan? Tujuan pembelajaran. Oke. Keleluasaan dalam menentukan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, saya setuju. 1. Apalagi, Pak? Karakteristik. Karakteristik apa? Peserta didik, Pak. Peserta didik. Ya, baik. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan ya, karakteristik peserta didik itu harus kita perhatikan karena mereka itu harus punya pola pikir yang bertumbuh. Punya siapa ini? Ya, karena mereka itu harus menerapkan pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Ya betul, karakteristik peserta didik ya maksudnya. Kemudian apalagi Pak? Ibu, yang harus perhatikan dalam menentukan asesmen kira-kira apa? Selain tujuan, kemudian karakteristik peserta didik untuk menumbuhkan pola pikir mereka. Melihat dari sudut pandang pelajar. Melihat dari sudut pandang apa? Pelajar. Apa Siswa. maksudnya itu? Tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya. Oh, Ini hubungannya dengan mungkin teknik ya, teknik dan jenis asesmennya ya. ya. Ya, di teknik jenis asesmen itu kan ada tingkat kesukaran, reliabilitas dan lain-lain ya. Oke, boleh. Sudah 3 tuh ya. Jadi ada tujuan pembelajaran, menerapkan pola pikir growth mindset, kemudian juga sekolah memberikan keluasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Kira-kira apa lagi Pak? Ada 2 lagi. Tingkat kompeten. Apa Bu? Kompeten. Evaluasi dan tindak lanjut. Apa yang membedakan antara SMA dengan SMK? Kompetensi. Nah, itu. Jadi khusus untuk SMK harus diperhatikan tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi harus ada apa Pak tadi? Kompetensi. Nah, harus ada bentuk asesmen khas yang mengarah ke kompetensi. Apa itu bentuknya? Ada uji kompetensi. Kompetensi. Ya, ada uji kerja ya, atau uji kompetensi. Ada juga asesmen praktek lapangan. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa? Nanti asesmen itu kan tidak hanya satu saja, ya harus holistik tadi ya. Lingkungan kali Pak. Bukan ke situ Pak. Jadi yang harus saling terkait itu adalah asesmen yang mencakup kompetensi apa tadi? Pada ranah
kan ya. Bapak dilihat terkait dengan sikapnya, kemudian keterampilannya dari mengerjakan tugas-tugasnya, dan nanti pengetahuan di tes akhirnya juga ya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu betul ya. Saya review. Pertama, penerapan growth mindset, kemudian terpadu antara sikap, pengetahuan, keterampilan, keluasaan dalam menentukan tujuan pembelajaran, keluasaan untuk menentukan teknik jenis asesmen, dan khusus SMK ada uji kompetensi. Ya, uji kompetensi dan asesmen praktek kerja lapangan. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan asesmen awal pembelajaran ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu ketika di Jambon ya. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Nah, pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Misal, di awal tahun pelajaran, di awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi ya, bisa dapat berupa satu atau beberapa tujuan pembelajaran, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Ya, ini bukan persepsi ya Bapak dan Ibu, tetapi asesmen di awal pembelajaran. Nah, asesmen pada awal pembelajaran ini diharapkan tidak memberatkan guru ya, atau satuan pendidikannya. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, itu dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif ya. Selain untuk mengukur kognitif, bisa juga dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat berkembang, dan lain-lain. Nah, untuk non-kognitif itu di sekolah Bapak dan Ibu biasanya dilakukan apa Bapak dan Ibu? Di awal tuh biasanya ketika menerima mahasiswa baru. Apa Pak? Biasanya di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran ya. Ya, Pak. Yang pernah kami lakukan itu kita menggunakan tes sumatif. Jelas? Tes sumatif. Halo? Diagnostik Pak. Diagnostik. Iya, diagnostik itu Pak. Jadi kita menggunakan tes seperti itu. Ya. Dan itu juga tes diagnostik itu Pak, yang untuk mengukur karakteristik anak di awal itu seperti Karakter apa. anak ya. Baik. Ya, setuju. Psikotes mungkin ya. Iya bisa. Dan juga kontrak belajar Pak. Ada kontrak belajar ya. Ya. Jadi jelas kita mau ngapain dengan anak itu kita udah ada kontraknya. Oke, baik. Ya, itu bisa dalam bentuk non-kognitif ya, setuju ya. Nah, sekarang ke asesmen pembelajaran ya. Asesmen pembelajaran ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, orang tua, agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya. Nah, sering kita ketika membuat soal itu kan dilihat validitasnya, dilihat reliabilitasnya, tingkat ketukarannya, dan lainnya. Di sini untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakternya, tentang kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Nah, hasil asesmen ini digunakan oleh peserta didik atau siswa ya, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ada beberapa alur Bapak dan Ibu, ada 7 alur ya untuk membuat asesmen. Yang pertama, kita tentukan tujuan pembelajarannya sesuai dengan alur perkembangan dimensinya. Kemudian kedua, merancang indikatornya, memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup 3 tadi ya, kognitif,
sertifikat keterampilan. Menyusun strategi asesmen, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, disertai rubriknya. Kemudian menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Ada lembar kerja, job sheet ya, dan lain-lain ya. Kemudian mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat referensi ya, inferensi untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap pelajaran. Baru yang terakhir adalah menyusun rapor. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya. Acuan yang digunakan untuk pelaksanaan asesmen pelajaran itu biasanya ada 3. Ada yang dinamakan asesmen as learning ya, asesmen sebagai proses pembelajaran. Ada juga yang dinamakan asesmen for learning ya, asesmen untuk proses pembelajaran. Tetapi yang ketiga ada juga yang disebut assessment of learning, assessment pada akhir proses pembelajaran. Kira-kira apa bedanya? Assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Apa bedanya Bapak dan Ibu? Bapak. Saya coba jawab. Ya, boleh. As learning itu assessment yang digunakan untuk mengukur kemampuan anak seberapa. For learning itu untuk mengukur anak bisa mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan, dan of learning itu untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah kita lakukan, hasil pembelajaran. Baik, saya tanya, kapan dilaksanakan asesmen as learning? As learning ketika awal pembelajaran, di awal. Contoh ini kita pembelajaran cuma di bab kegiatan peluang seperti itu ya, kita di awal. Nanti setelah di akhir ya kita ukur. Ya, Bapak dan Ibu, saya sekarang sedang menanyakan ke Bapak dan Ibu hal-hal terkait dengan modul ajar ini ya. Kira-kira masuknya assessment as learning, of learning, atau for learning? Yang sedang saya lakukan ini assessment apa namanya? Assessment for learning. Nah, oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Yang dinamakan assessment as learning itu adalah assessment sebagai proses pembelajaran. Kemudian assessment tadi as learning ya. Assessment for learning adalah assessment untuk proses pembelajaran yang sifatnya untuk perbaikan proses pembelajaran. Ada satu lagi assessment of learning, yaitu assessment pada akhir proses pembelajaran. Nah, yang sedang saya lakukan itu kira-kira apa? As learning, for learning, atau of learning? As learning. As learning, yang sifatnya apa Pak? Berfungsi sebagai asesmen apa? Ada formatif, ada sumatif. Apa namanya as learning itu? Sifatnya apa Pak? Kalau dalam proses itu apa namanya? Formatif. Formatif ya, jadi Formatif. itu as learning itu formatif ya, sifatnya untuk refleksi proses pembelajaran. Nah, kalau yang assessment for learning itu juga formatif, hanya untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, kalau assessment of learning itu sifatnya sumatif. Karena apa? Karena itu dilakukan di akhir proses pembelajaran, ini untuk evaluasi pada akhir pembelajaran. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini. Perbedaan assessment S dan for learning kan itu sama-sama ya, S dan for learning itu formatif. Perbedaannya adalah assessment as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan assessment tersebut. Peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Self assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, ataupun rubrik pedoman assessment, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang baik. Jadi kalau kita rangkum itu seperti ini Bapak dan Ibu ya, ada assessment formatif,
formatif of learning. Ini asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, saya tanya lagi ya, kira-kira bentuk asesmen formatif dan sumatif itu seperti apa? Kalau Ibu Bapak mau melaksanakan asesmen baik formatif ataupun sumatif, bentuknya bisa apa? Bisa bentuk apa saja? Teks soal, unjuk kerja, Penugasan. Penugasan yang menghasilkan apa, Pak? Project ya. Apalagi? Bisa dilakukan apa lagi bentuk asesmennya? Ini saya sedang tanya Bapak dan Ibu, bentuknya apa ini? Formatif. Tanya jawab. Ya, Pasti ya, Pak. tes lisan ya atau tanya jawab. Apalagi? Itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, ruang kolaborasi masuk nggak asesmen? masuk Pak. Masuknya bentuk apa itu namanya Pak, ruang kolaborasi itu? Diskusi ya, Pak. Iya, diskusi kelompok. Terus apa lagi? Setelah diskusi ada apa, Bapak dan Ibu? Presentasi. Presentasi, Nah, presentasi itu asesmen bukan? Bukan. Presentasi itu asesmen bukan? Assessment. Asesmen. Untuk Termasuk apa asesmen. asesmennya? Ketika presentasi kira-kira yang diukur apa? Kemampuan apa? Berinteraksi. Ya, berinteraksi atau berkomunikasi ya. ya kemampuan komunikasi. Apalagi? Tingkat? Unjuk kerjanya itu. Tingkat apa? Pemahaman. Ya, pemahaman ya, berpikir dan bernalar, bisa dilihat di situ ya. Kalau yang untuk seni kira-kira bentuknya apa ya? Untuk melatih kepercayaan diri atau melatih jiwa seni, biasanya dalam bentuk apa tuh asesmennya? Unjuk kerja Unjuk kerja dalam bentuk apa, Pak? dalam bentuk penampilan. Nah, penampilan atau drama ya. Gelar Jadi, seni. Nah, gelar seni. Jadi ada berbagai bentuk ya Bapak dan Ibu ya untuk asesmen formatif dan sumatif. Diskusi udah masuk tadi, kemudian unjuk kerja, drama misalnya untuk kesenian, kemudian produk ketika Ibu Bapak diminta atau meminta peserta didik untuk membuat sebuah produk, tes lisan dan juga dalam bentuk presentasi. Itu berbagai jenis yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan tes asesmen sumatif dan formatif? Bedanya apa? Jadi begini Bapak dan Ibu, pelaksanaan asesmen formatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Pertama, bisa dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang formatif ya, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberikan perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Nah, pendidik bisa menggunakan berbagai teknik, bisa observasi, bisa performa ya, atau kinerja proyek portofolio maupun melalui tes. Tesnya bisa lisan maupun tertulis ya. Dan tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau feedback dengan melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen. Kita siapkan rubriknya. Kita siapkan catatan lapangan atau catatan anekdotal ya, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan pelaksanaan asesmen sumatif ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Nah, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa atau kinerja produk, proyek portofolio maupun tes. Nah, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan feedback atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Kenapa? Ini sebagai acuan. Kalau kita nggak punya rubrik, ya nanti repot memberikan nilainya ya. Tidak bisa ditebak begitu saja. Tetapi kalau dengan adanya rubrik,
itu akan lebih terarah. Pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu, kembali ke pengembangan bahan ajar ya. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Kira-kira apa ya? Apa yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Coba apa Bapak dan Ibu? Apa yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Kira-kira apa ya? Assessment. Kesesuaian metode asesmen dengan Sarana prasarana yang ada di sekolah. dengan sarana prasarana yang ada di sekolah ya, atau dengan alur tujuan pembelajaran, Pak. Jadi kita harus sesuaikan metode asesmen, bukan ke asesmen sebetulnya, ke bahan ajarnya ini. Jadi bahan ajar atau buku yang disediakan tersebut itu harus sesuai dengan ATP ya, alur tujuan pembelajaran, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian apa lagi yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar ya, bukan ke asesmen ini? Ketersediaan alat dan bahan. Baik, ketersediaan alat dan bahan. Boleh. Jadi alat bahan ini bisa buku yang disediakan oleh pemerintah, bisa juga bahan ajar lain yang merupakannya itu ya. Jadi secara rinci itu seperti ini Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar ya. Pertama, bahan ajar itu bersifat variatif. Ini bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak ya. Yang kedua, sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP kebutuhan karakteristik sekolah masing-masing. Tiga, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Yang terakhir, buku yang disediakan pemerintah ini hanya salah satu alternatif bahan ajar saja. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Baik, ada hal penting lain Bapak dan Ibu ya yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar, yaitu menyesuaikan lingkup kesiapan belajar. Menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Kira-kira kalau kita bentuk dalam sebuah kurva ya Bapak dan Ibu, karakteristik peserta didik itu terbagi ke dalam 3 ya. Apa aja itu Bapak dan Ibu? Atau kompetensi peserta didik itu terbagi ke dalam 3 kan ya. Penguasaan konsepnya itu ada 3, ada 3 jenis peserta didik. Kira-kira apa saja? Peserta didik yang seperti apa? Ada yang kemampuannya dengan melihat atau audio, dengan visual, Ya, kemudian dengan metode pendengaran atau audio. itu kalau dalam mencerna informasi ya Pak. Iya, iya, Pak. Dalam mencerna informasi saya sering mendengarnya audio visual. Ini misalnya sebelum mengajar bahan ajar ya sudah, saya punya YouTube-nya, saya simak YouTube-nya, oh ya oke, audionya ada, visualnya ada, itu cepat masuk. Nah, yang saya tanyakan dalam hal kompetensinya Pak, bukan dalam mencerna ilmunya ya. Dalam hal kompetensi, itu peserta didik itu terbagi ke dalam 3, kalau di kurva normal itu ada 3 ya, ada 3 ranah. Ada 3 jenis peserta didik. Nah, apa saja? Pemula. Nah, yang dimaksud dengan apa Pak, pemula ya? Iya, kemampuannya pemula, masih awam. Betul. Jadi ada peserta didik yang memang masih belum siap untuk belajar ya. Pemula. Terus apa lagi Pak? Kemudian ke pemula, mahir. Nah, mahir itu bisa dikategorikan peserta didik yang apakah lebih dari yang lain atau sudah siap? Secara kemampuan sudah siap, cuman mungkin belum terarah. Belum terarah. Satu lagi apa Pak? Profesional mungkin Pak. Profesional. Baik. Saya merangkum ya dari yang tadi disampaikan. Jadi menyesuaikan lingkungan kesiapan belajar, minat dan tingkat penguasaan peserta didik itu yang disesuaikan dengan 3 kondisi. Pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi. Tadi disampaikan pemula ya, prasyarat atau yang belum siap untuk belajar
suatu lingkup materi itu diberi kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah lagi, atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Nah, tetapi bagi peserta didik yang sudah siap belajar, kalau tadi belum siap, ini sudah siap belajar, ini diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Sudah siap, ya silakan belajar gitu. Ada juga peserta didik yang, kata Bapak tadi profesional ya, di sini peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi. Ini dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Biasanya menggunakan soal yang high order thinking skill ya Bapak dan Ibu. Baik, nah sebelum Bapak dan Ibu bekerja dalam ruang kolaborasi, silakan ya Bapak dan Ibu lihat contoh modifikasi modul ajar ya. Yang harus diingat, contoh modifikasi ini bukan ketentuan wajib ya. Guru diperkenankan untuk membuat modifikasi yang dianggap penting dan memudahkan sekaligus membantu ya untuk membuat rancangan yang sederhana namun mudah diimplementasikan di kelas. Ya, Bapak dan Ibu sekali lagi silakan buka LMS-nya. Tadi ada yang menyampaikan, Pak, saya sudah menemukan yang aslinya itu tentang teknik mesin, modifikasinya tentang teknik mesin ya. Ada juga, itu hanya contoh ya. Nah, Ibu Bapak diminta dalam ruang kolaborasi, jadi gunakan LK-nya adalah LKRK ya, LK ruang kolaborasi yang ada di asinkron kemarin ya, untuk melaksanakan modifikasi modul ajar. Jadi caranya adalah silakan Ibu Bapak isi LK-nya, isi LKRK-nya, jadi LK ruang kelasnya 5, yaitu masing-masing per sekolah, silakan masuk ke breakout room, kemudian nanti silakan kerjakan yang lembar kerja ruang kolaborasi ya, lembar kerja ruang kolaborasi untuk memodifikasi bahan ajar ya. Saya akan buatkan breakout roomnya terlebih dahulu.